warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trihartini dari SMP Negeri 1 Wangon. Berikut ini adalah video pembelajaran materi teks ulasan. KD yang pertama, struktur teks ulasan. Sedangkan KD yang kedua, menyajikan tanggapan teks ulasan. Simak videonya sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang. Selamat siang, Bu. Iya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Raihan. Siap, Rob, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Raihan. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berdoa, mari kita nyanyikan terlebih dahulu lagu nasional Tanah Airku. Silakan Mbak Uun. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Tanah Airku. 1, 2, 3. Tanah air ku tidak kulupakan. Sebelumnya Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Tadi Bu Guru sudah buka di classroom, sudah diisi, tapi Bu Guru akan panggil kalian satu per satu. Ya, jawabannya siap hadir. Dari Mas Samani. Samani. Siap. Hadir. Ya, Mas Listianto. Siap, hadir Bu. Nggih. Mas Dimas, halo. Hadir Bu. Ya, anak-anak ibu yang hebat dan ganteng dan cantik, setelah Bu Guru mengecek kehadiran kalian, sekarang Bu Guru akan mengecek kesiapan jaringan kalian. Apakah suara Bu Guru terdengar dengan baik? Terdengar? Siap dengar. Dengar dengan baik. Gambarnya bagaimana? Kelihatan gambarnya? Kelihatan Bu. Ya. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Berarti sudah siap untuk belajar. Sekali lagi Bu Guru harapkan kalian meskipun pandemi, meskipun siang, tetap semangat untuk belajar. Pandemi mungkin suatu cobaan, kita harus sabar dan tetap optimis, ini akan segera berlalu. Dan jangan diam saja, karena kalian statusnya adalah seorang pelajar, tugas utamanya adalah belajar dengan cara apapun, termasuk dengan pertemuan meet seperti ini. Kalian termasuk anak-anak yang beruntung karena orang tua memiliki fasilitas wifi. Jadi tidak ada hambatan dalam hal jaringan. Terima kasih anak-anak. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teks ulasan.
teks ulasan, yaitu tentang identifikasi isi dan menceritakan kembali teks ulasan atau teks yang pernah diulas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur dan menyajikan teks ulasan. Bu Guru akan bagikan PowerPoint ya. Kalian simak dengan baik. Sebentar. Terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat nggih. Ya. Di sana ada 2 KD yang akan kita pelajari. Insya Allah kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, baik berupa film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. KD yang kedua menyajikan tanggapan tentang kualitas karya film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Indikatornya, kalian mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks ulasan. Indikator yang kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan teks ulasan. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan teks ulasan berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Yang keempat, menulis teks ulasan berdasarkan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran: setelah siswa membaca dan berdiskusi teks ulasan, siswa dapat mengidentifikasi struktur dan kebahasaan di dalam teks ulasan secara tepat. Yang kedua, setelah siswa membaca dan berdiskusi teks ulasan, siswa dapat menganalisis struktur dan kebahasaan di dalam teks ulasan film secara tepat. Yang ketiga, setelah siswa membaca dan berdiskusi teks ulasan, siswa dapat menyusun kerangka karangan teks ulasan secara kreatif. Yang keempat, setelah siswa membaca dan berdiskusi teks ulasan, siswa dapat menulis teks ulasan secara kreatif. Struktur teks ulasan bisa dilihat di sana nggih, identitas karya. Struktur yang kedua, sebentar. Ini contoh identitas, bisa dilihat nggih? Bisa, Bu. Ya, ada contohnya itu judulnya, penulisnya, sutradaranya, produser, tahun diputar, sampai durasi. Ini kalau yang diulas film. Yang kedua, orientasi. Itu sudah ada penjelasannya. Kalau butuh dibuka lagi di Classroom. Kemudian contoh orientasi. Kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga adalah sinopsis atau resensi. Contohnya ini. Kemudian yang keempat, struktur yang keempat adalah analisis. Contohnya ini. Yang kelima adalah evaluasi. Contohnya ini. Kemudian kebahasaan teks ulasan. Yang pertama menggunakan konjungsi penerang. Contohnya bahwa, yakni. Ada contoh kalimat di sana, bisa disimak. Kemudian yang kedua adalah konjungsi temporal, semenjak, sejak, kemudian akhirnya. Lanjut.
Yang ketiga, teks ulasan sering menggunakan konjungsi penyebab seperti karena, sebab, oleh, karena itu. Ini lari ke sini ya. Contohnya ini bisa disimak. Yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan rekomendasi dan saran pada bagian akhir teks yang ditandai oleh kata hendaknya, harus, jangan, dan sebaiknya. Lanjut. Yang ini adalah langkah-langkah menyusun teks ulasan. 1. Mencatat identitas. Yang kedua, mencatat hal-hal menarik atau informasi penting dari karya yang diulas. 3. Dan seterusnya sampai membuat saran-saran untuk penikmat karya. Sudah, kita coba kahut nggih. Sebentar, ini hanya 5 soal ya. Anak-anak, kahut ini oleh-oleh buat kalian. Siapa tahu besok di pembelajaran yang sesungguhnya Bu Guru bisa main kahut sama kalian. Caranya, siapkan HP kalian. Sudah siap HP-nya? Sudah? Ketik di Google Kahoot IT. Kita mulai. Ya. Ini tinggal suaranya enggak? Ya, yang betul 3. Ada 4 yang salah. Siapa yang dapat nilai bagus? Iya, Raihan di posisi pertama, Aldiansah, menyusul Uun, Alfa Listianto, ayo menyusul, dan yang lain. Terbaca nggih? Siap terbaca, Bu. Oke, lanjut. Iya, yang betul 1 anak. Siapa ini? Coba lihat skornya. Raihan masih memimpin, Aldiansah, Uun menyusul. Oke, lanjut. Oke, 1 anak yang betul. Berarti unsur kebahasaan harus belajar lagi. Ya, Alfa, di atasnya Uun, kemudian Aldiansah, kemudian Raihan masih memimpin. Lanjut. Struktur teks ulasan yang tepat adalah iya, yang betul 4 orang. Berarti sudah hafal. Alhamdulillah. Siapa yang memimpin? Masih Mas Raihan 1946, Aldiansah, Gemilang, Alfa, Uun. Lanjut. Soal terakhir. Siapa yang juara? Iya. 4
4 orang yang betul, 4 orang salah. Siapa juaranya? Coba kita lihat. Juara 3 siapa? Gemilang, selamat. Aldiansa. Juara 1 Mas Raihan. Oke, selamat untuk ketiganya. Runner up Mas Listianto dan siapa tadi itu? Oke, sudah anak-anak? Oke, lanjutkan nggih. Bu Guru akan membagikan lagi video. Silakan diamati agar lebih jelas materi yang kita bahas hari ini. Ya, amati dulu videonya. Silakan Halo disimak nggih. semuanya, selamat pagi. Sudah siapkah kalian untuk belajar pada pagi hari ini? Siap ya? Mari kita mulai. Sebelum kita mulai pada topik pembahasan, pernahkah kalian membaca sebuah buku atau menonton sebuah film? Jika pernah, pernahkah kalian memberikan komentar mengenai buku yang kalian baca atau film yang kalian tonton? Pasti pernah ya. Nah, komentar yang berupa kata bagus, seru, keren, lucu, mengasyikkan, dan ungkapan sejenisnya, itulah yang disebut dengan ulasan dalam bentuk sederhana. Baik, coba kalian perhatikan contoh ulasan berikut ini. Kalian sekarang sudah lengkap semua ya? Ya, Bagus. Jadi kalian akan menentukan sendiri kemana nanti jalan-jalan kalian ya? Bapak memang memberikan kepercayaan besar kepada kalian untuk mengambil keputusan sendiri. Jangan takut. Kalian takut? Tidak. Bagus. Awan itu cukup gumpalan uap air yang mengambang di udara. Dan ada ujung padatnya, macam mobil kentut. Apa lagi mahal, Tong? Tak usah lah kamu kentut segala. Baik, kalian tadi memperhatikan ya bahwa dalam cuplikan tadi membahas tentang film, bukan? Nah, film tersebut dibahas dengan cara dan ketentuan tertentu, sehingga kita sebagai pendengar atau penyimak dapat mengetahui isi dari film tersebut. Namun, meski dibahas dengan jelas, berbeda dengan teks eksplanasi ya, karena dari teks tersebut kita juga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan film yang diulas. Lalu, apa sih teks ulasan itu? Teks ulasan ialah suatu teks yang berisi penjelasan, penafsiran, atau penilaian terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan juga disebut sebagai resensi. Ketika kita mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis. Lalu, bagaimana dengan fungsi teks ulasan? Yuk kita bahas. Fungsi teks ulasan yang pertama yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Tentu, ketika kita membaca suatu karya, wawasan dan pengetahuan kita akan bertambah. Fungsi yang kedua, melatih berpikir kritis. Selain berusaha memahami isi, kita juga akan mengkritisi karya tersebut berdasarkan penilaian dan pemahaman. Fungsi yang ketiga, melatih kemampuan menulis. Selanjutnya, kita dapat menuangkan hasil dari mengkritisi tersebut dalam bentuk tulisan. Lalu, apa sih tujuan teks ulasan?
Nah, tujuan dari teks ulasan yaitu 1. Membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. 2. Memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. 3. Ya, sudah paham apa yang kita bahas, yaitu tentang teks ulasan. Jadi ketika kalian menonton film, membaca cerpen, membaca novel, kalian bisa mengulas atau memberi komentar atau tanggapan. Tentu saja ada tata caranya, ada strukturnya, ada unsur kebahasaan yang dipakai untuk menulis teks ulasan. Jadi tidak cukup, wah filmnya bagus ya, wah cerpennya bagus ya, ceritanya cukup menarik, begitu. Ternyata ada aturannya, yaitu disebutkan dulu identitas karya dan seterusnya. Itu masuknya di struktur teks ulasan. Oke anak-anak, sudah paham Gi? Ya, kalau sudah paham, sekarang saatnya kalian berkelompok ya. Nanti tugasnya adalah kalian coba ulas cerpen yang akan Bu Guru bagikan ya. Nanti kalian masuk di grup kelompok masing-masing ya. Nanti ketuanya langsung yang satu, kelompok 1 Raihan, kelompok 2 Mbak Uun. Yang lain silakan sebagai anggota. Yang didiskusikan apa? Mengulas teks, bisa cerpen, bisa dari film atau mengulas karya. Kira-kira mau film atau cerpen? Ya. Siap, cerpen saja, Bu. Ya, cerpen saja. Cerpen saja. Ya, sekarang kalian live dulu. Ya. Kalian keluar dulu dari Google Meet, kemudian masuk di grup kelompok kecil untuk mengulas karya. Cerpen nggih, sepakat? Oke, sekarang boleh live dan langsung diskusi. Nanti gabung lagi setelah Bu Guru beri kode. Silakan boleh keluar dulu dari Meet untuk diskusi. Siap? Ya, anak-anak, setelah kalian berdiskusi di grup WA kecil, grup WA kelompok kalian masing-masing, sekarang tiba saatnya kita untuk presentasi. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Urfi Jayanti dari kelompok 1. Nggih. Orientasi cerpen ketika sebuah persahabatan dipertaruhkan merupakan cerpen yang dibuat atau karya dari Arief Setiawan.
Cerpen ini bercerita tentang kisah cinta remaja yang dilanda sebuah masalah yang rumit. Tebal cerpen ini adalah 3 lembar. Tafsiran. Tafsiran cerpen ini diawali dengan 2 murid SMP, yaitu aku sebagai Adi dan seorang cewek bernama Dewi. Pertemuan mereka diawali saat SMP. Aku sebagai Adi diselamatkan oleh Dewi ketika aku dipalak oleh teman sekelasku yaitu Ricky. Namun pada akhirnya setelah melalui beberapa tahap hubungan, mereka menjadi teman. Sejak itulah mereka berdua menjadi dekat dan sering curhat satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi penyampaian dari kelompok 1 ya. Anak-anak, tiba waktunya kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan Mbak Uun. Kita belajar apa hari ini? Definisi teks ulasan. Ya, teks ulasan adalah Teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian terhadap suatu hasil karya seni seperti film, musik, cerpen, puisi, novel, dan teater atau drama. ya. Oke, pinter. Sudah. Kalau sudah disimpulkan berarti sudah paham semuanya nggih. Bu Guru anggap sudah paham semuanya. Kalau masih perlu belajar, ini Bu Guru tunjukkan classroom-nya, nanti bisa dilihat lagi sebentar. Orang yang belum. Di sini Bu Guru sudah bagikan media pembelajaran yang tadi Bu Guru setel. Ini bisa dilihat karena ini link YouTube. Kemudian ada PowerPoint yang Bu Guru tadi bacakan, bukan masih kurang paham atau kurang jelas. Kemudian di sini ada contoh ulasan film Laskar Pelangi. Ini bisa menjadi panduan ya kan? Karena tadi diskusinya belum maksimal. Jelas anak-anak? Jelas nggih? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah jelas, nanti penilaian atau tes biasanya kita akan ulangan harian. Bisa jadi Bu Guru akan membagikan link Google Form nanti untuk mengukur kemampuan kalian untuk pembelajaran hari ini, gitu nggih. Kalau sudah, sekarang pembelajaran hari ini bagaimana anak-anak? Menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Kalau sudah, selanjutnya nanti kalian coba simak film ya Laskar Pelangi tadi, kemudian mencoba untuk mengulas sendiri dengan bahasamu sendiri, gitu nggih. Kalau sudah bisa mengulas, kok teks ulasannya sudah jadi, kalian bisa membagikan hasil ulasan kalian. Syukur-syukur seperti yang contoh video YouTube yang Bu Guru bagikan di Classroom. Jadi kalian latihan jadi YouTuber juga. Atau kalau misalnya Bu belum berani untuk membagikan karya di YouTube, bisa lewat Facebook, bisa lewat IG. Begitu untuk mempublikasikan karya kalian. Gitu nggih. Untuk pertemuan hari ini semoga bermanfaat, kurang lebih seperti ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas Raihan, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Raihan, disiapkan. Kita mau duduk
Siap, doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan live dulu, semuanya munculkan kamera. Bu Guru mau print screen atau Bu Guru foto. Semuanya buka kamera dan senyum. Ya, boleh nggak ya? Yuk, 1, 2, 3 gemilang. Halo, 1, 2, 3 senyum. Iya, udah.